Ya, tidak kondusifnya tidak perlu saya uraikan ya. Kalau kayak tawuran, kayak pasar itu sudah pasti. Itu bagiannya. Nah, jadi saya masuk ke room kawan-kawan muslim ya untuk mencari Tritunggal. Nah, kebetulan Demian ada di sini. Nah, jadi prolognya gini, kawan-kawan, Tritunggal ini adalah sekumpulan orang yang pura-pura percaya Yesus itu Theos. Yang pura-pura percaya Yesus itu Kurios. Tapi sesungguhnya iman mereka itu hanya di mulut saja, tidak dalam hatinya. Jadi iman mereka itu sebenarnya nanti Demian bantah ya. Iman mereka itu situasional dan kondisional. Situasional dan kondisional yang dimaksud seperti apa? Ketika sesuatu perbuatan dan tindakan atau apa yang dialami Yesus dalam kategori positif itu Tuhan, itu Theos. Tapi kalau apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Yesus itu dalam kondisi negatif, contoh dipukuli, dicambuk, disalib, mati, itu manusia. Itulah. Jadi memang iman Tritunggal itu dididik di dalam paham situasional dan kondisional. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Kristus itu metodenya itu penyataannya itu situasional dan kondisional. Dalam keadaan begini Yesus tidak berkata kalau saya berjalan di atas air itu saya ilahi, kalau saya dipukuli saya adalah manusia. Gak ada begitu. Jadi Alkitab tidak pernah memberi kesaksian seperti apa yang dijabarkan oleh orang-orang Tritunggal. Kemarin kan sudah dibuka bahwa Tuhan disalib, Tuhan mati, bahkan ada mayat Tuhan. Ya kan? Elohim disalib, ada. Ya, Elohim mati, ada ayatnya. Tuh. Tapi kan kalau soal iman Tritunggal ini nggak ada. Satu iota pun tidak ada yang bisa dibuktikan dari Alkitab seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Tritunggal. Oke, cukup mungkin prolognya. Lanjut. Udah ya? Iya, jadi pertama saya screen dulu ayatnya. Iya, sabar. Layarnya blur ya? Blur layarnya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, keilahian. Jadi memang Alkitab, Bible mengajarkan kita bahwa Yesus itu memang mempunyai dua kodrat. Jadi sebagai sang firman yang mendiami jasmaninya adalah Allah, sedangkan tubuhnya adalah kodrat manusia. Jadi benar-benar manusia, bukan manusia jadi-jadian. Nah, kalau Wanes ini, mereka percaya Yesus itu manusia jadi-jadian. Coba aja kalian tanya sama dia, benar nggak Yesus itu manusia? Pasti jawabnya bukan manusia, tapi bentuknya manusia. Jadi kalau ada seseorang yang bentuknya manusia, tapi bukan manusia, maka artinya bahwa dia adalah manusia jadi-jadian. Jadi Yohanes 1:14 dijelaskan, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dalam bahasa Yunaninya. Sark dalam bahasa Yunani itu artinya di dalam daging. Jadi firman itu ngambil kodrat manusianya. Makanya kalau dia tadi dibilang bahwasanya ketika Yesus begini, misalkan Yesus lapar, Yesus dicambuk, lah emang yang dicambuk itu manusianya. Masa Tuhan bisa dicambuk gitu kan? Masa ilahi bisa dicambuk kan? Lucu sekali orang-orang ini. Nah, sedangkan kata Tuhan di situ artinya kurios, itu gelar kemanusiaannya. Jadi Tuhan dan Tuhan itu sama. Kalau dia bilang Tuhan dicambuk, ya emang gelar kemanusiaannya, kurios. Jadi Tuhan kurios dicambuk, Abraham juga kurios. Kenapa Yesus dapat gelar kurios? Karena dia diberikan kuasa oleh Bapa. Matius 28 ayat 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi dasar Tritunggal itu ada dasarnya. Yesus itu manusia, ada dalilnya. Yesus itu sebagai ilahi, sebagai firman, ada dalilnya. Kalau kamu kan rubah-rubah Alkitab kau rubah. Kolose 2 ayat 9 kau tolak, kau tafsirkan lagi ayatnya. Kau rubah-rubah lagi ayatnya, kau tafsirkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Dia mendukung asumsi kamu yang konyol. Kan gak mungkin ilahi mati, masa ilahi lapar? Kalau misalkan ada Tuhan saya ilahi, seorang ilahi, kemudian dia lapar, itu bukan ilahi. Karena ilahi itu tidak bergantung pada apapun. Tapi ini masa ilahi lapar? Bagaimana bisa kita bilang Tuhan kita maha kuasa, ilahi kita maha kuasa, tapi dia lapar, kan lucu. Nah, jadi konsekuensi daripada menolak keilahian Yesus,
menolak kemanusiaan Yesus, hanya menerima keilahiannya, kemanusiaannya itu adalah manusia jadi-jadian, ya seperti malah gini. Jadi menuhankan manusia jadi-jadian gitu lah, kan lucu. Jadi saya berbicara ada dasarnya pakai ayat, jangan cuma asumsi, nuduh-nuduh orang, saya nggak percaya Yesus itu Allah. Ini kan lucu sekali. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Theos, Elohim. Kodratnya sebagai firman adalah Elohim. Dia Theos, dia Allah. Tapi kodrat dia sebagai manusia, manusia benaran. Bukan manusia jadi-jadian. Uang Alkitab aja berkata bahwa dia itu, kemanusiaannya itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Alkitab mengatakan Yesus itu manusia. Kau bilang Yesus bukan manusia, kemanusiaannya. Artinya apa? Kau bantah Alkitab. Alkitab bilang Yesus manusia, kau bilang bukan, kan lucu. Aduh. Jadi debat sama bidat itu seperti ini kawan-kawan. Mereka itu nggak bisa pegang kata-katanya. Mereka nggak bisa berpatokan pada kita suci. Oke. Salahnya di situ. Oke, kalau udah saya besarkan berarti itu udah temnya aja gitu ya. Sudah ya. Oke. Silakan. Oke. Jadi Demian membawa Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Jadi bukan Tuhan itu sembunyi di dalam daging Yesus ya. Jadi kan Demian itu memahami Tuhan itu sembunyi, diam di dalam daging. Dan daging yang didiami oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Nah, namanya itu teologi kerasukan. Jadi Tuhan semesta alam merasuki daging yang bukan dia. Itu namanya teologi kerasukan. Dalam bahasa Alkitabnya itu teologi legion. Legion itu disebut legion, ada satu tubuh lalu dimasuki oleh roh yang lain. Jadi roh dari tubuh itu ada juga roh yang lain yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, itu yang diimani Demian adalah teologi legion. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Nah, justru di dalam Alkitab gini ya. Dalam original teksnya itu berbeda dengan apa yang diterjemahkan. Ya, daging itu ya, jasmani itu adalah bentuk keterangan. Ya, jadi terjemahannya harusnya seperti ini ya, Demian. Bentar. Saya coba buka ya. Nah, nanti saya masuk kepada Yohanes 1. Demian itu nggak ngerti juga Yohanes 1 ayat 1 itu. Oke. Kolose 2 ayat 9. Jadi kawan-kawan kan sudah dengar toh, dalam kalau dipukuli bukan Tuhan. Tapi kalau buat mujizat itu Tuhan. Tapi kalau buat mujizat itu Tuhan. Yang mananya Tuhan, yang mananya manusia. Dijawab oleh Demian, tubuh jiwa 9 ya. Nih. Tapi kan konsekuensi logis dari suatu narasi kan mereka belum bisa sampai ke sana. Dari setiap narasi itu ada konsekuensinya. Nah, sebab di dalam dialah berdiam. Nah, ini secara jasmani dinyosorin di sini. Salah, ini di sini. Jadi bunyinya begini. Sebab dalam dialah berdiam ya seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Begitu, secara jasmani. Bukan jasmaninya dinyolong di sini. Nih, ya. Nih, jasmani ini di akhir kata. Theotetos, somatikos, itu jasmani yang diterjemahkan jasmani. Oke, saya ulang lagi ya. Terjemahnya begini. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Ya, secara jasmani itu adalah keterangan. Nah, ini bentuk kata keterangan, bukan kata benda. Jadi kalau ini adalah bentuk kata keterangan, jasmani ini adalah theotetos itu. Nah, theotetos kalaupun mau diuraikan, itu terdiri dari dua kata. Kata theo dan tetos. Theo itu Elohim, ya, atau theos, akar katanya. Tetos itu sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh Elohim, sungguh-sungguh theos. Jadi somatikos adalah keterangan, itu adalah sandingan dari kata theotetos, kata benda ini, theotetos, yang mana tubuh itu sungguh-sungguh theos. Begitu. Jadi ini terjemahannya dilambungkan ke atas. Jadi seolah-olah Tuhan itu merasuki daging, merasuki tubuh. Enggak salah itu, bukan terjemahannya bukan begitu. Jadi kan somatikos kan di sini dalam originalnya, ditaruh di sini oleh Elai. Padahal terjemahannya sebab dalam dialah ya berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Secara jasmani itu bentuk keterangan.
Nah, jadi logik bahasanya dalam sintaksisnya itu dapat. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim. Ah, dari ini kan suatu bentuk kata yang pernyataan, kata pernyataan yang harus ada jawaban. Jawabannya secara jasmani. Jadi kepenuhan Elohim itu di dalam dia, itu seluruh kepenuhan Elohim di dalam dia, keterangannya secara jasmani. Itu dalam konteks sintaksisnya. Nah, lalu Yohanes 1 itu firman. Jadi ini kan sudah di remix di mana-mana. Pada mulanya dia adalah firman. Ya, pada mulanya dia, di sini ada kata dia tapi tidak diterjemahkan. Pada mulanya dia adalah sang firman. Oh, habis waktu. Iya, ini muter-muter ke bahasa poin saya nggak ditanggapi gitu. Aduh, kasihan sekali. Jadi dia bilang tadi kata apa namanya somatikos secara jasmani itu kata keterangan bukan kata benda. Emang emang kalimat apa namanya somatikos itu konteksnya di situ sebagai kata keterangan. Tapi yang menjadi kata keterangan di situ adalah sebuah kata benda. Kayak misalkan saya lagi di rumah, misalkan I was at home. Nah, home di situ sebagai kata keterangan. Tapi home itu bukan kata sifat. Home itu adalah sebuah benda, rumah. Jadi kalau yuk mutar-mutar di bahasa itu nggak penting gitu loh. Yuk tangkapi aja maksud saya. Tangkapi poin-poin saya. Jangan seperti itu gitu loh. Aduh. Jadi Kolose 2 ayat 9 dikatakan apa? Sebab di dalam dialah berdiam. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan katoikei. Berdiam segala kepenuhan pleroma, kepenuhan theotetos, kepenuhan keilahian. Jadi ada tubuhnya, kemudian ada keilahiannya. Jadi keilahiannya ini secara sepenuhnya mendiami jasmaninya. Jadi dasar tentang dui kodrat Yesus itu ada di Alkitab gitu loh. Dari mana keilahiannya, dari mana kemanusiaannya, ada. Jadi nggak usah saya kasih dalil ke bantah dalilnya. Bantah dalilnya pun menjelaskan bahasa yang nggak nyambung gitu. Kan lucu sekali. Kalau memang jasmani Yesus itu adalah ilahi, pertanyaan saya gini loh. Kenapa Yesus merasakan lapar? Kenapa Yesus merasakan sakit? Kenapa dia diutus jasmaninya? Kenapa dia berkata Bapa lebih besar daripada aku? Tapi kalau yang Bapa lebih besar dari aku kan kamu masih bisa muter-muter. Kenapa dia lapar? Kenapa dia haus? Itu aja kamu jawab. Nanti setelah ini baru dijawab ya. Nah, saya mau tunjukin satu dalil nih buat kau lagi nih. Jadi saya udah buktikan Yesus itu punya dui kodrat kan. Sekarang saya buktikan lagi satu lagi. Bahwa jasmani Yesus itu benar-benar adalah manusia. Bukan manusia jadi-jadian gitu loh. Kalau Yohanes, manusia Yesus itu manusia jadi-jadian gitu. Di dalam sabar, saya ambil dulu ayatnya. Kau bilang tadi, sabar. Nih, on cam lagi, kasih satu dalil lagi. Jadi langsung tanggapi aja, bantah nih ayatnya nih, jangan seperti itu. Nih, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu apa? Manusia, Kristus Yesus tuh, manusia. Jadi dia bukan manusia jadi-jadian. Ini para Rasul Paulus saja bilang dia manusia Kristus Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nih, mau bantah lagi? Kalau kau bantah, berarti kau bantah Alkitab tuh. Jadi Yesus itu kemanusiaannya ada, diakui oleh para rasul bahwa benar-benar manusia ada. Kemudian Yesus punya dui kodrat, ada ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, tadi kan pertanyaan, ya ini pertanyaan yang kedua ya. Di mana ayatnya Bapa jadi manusia? Karena di Yohanes percaya Bapa turun jadi manusia. Sedangkan Alkitab bilang firman jadi manusia. Artinya bahwa silakan kau tunjukin dalilnya. Jangan kau cuma nanya-nanya Tritunggal, tapi dalil doktrin kamu nggak ada. Doktrin kamu nggak ada ayatnya dari tadi kan. Yun nggak pernah menjelaskan tentang doktrin lo. Ayat pun nggak ada gitu. Silakan.
Saya sih berharap Demian itu nggak pedang-pedangan ayat ya, bahas satu ayat saja. Di Kolose 2 ayat 9, ini betul dari kata benda dijadikan kata keterangan. Keterangan atas apa? Keterangan atas sifat keilahian atau Elohim itu sendiri. Bahwa daging itu adalah Elohim sendiri, itu kata keterangan. Cuman masalahnya posisi kata ini ya menjadi salah. Harusnya kan demikian. Sebab, jadi ini bukan teologi kerasukan. Sebab dalam dialah berdiam ya seluruh terdiri dari dua kata, Theo dan Tetos. Theo itu Theos, Elohim, Tetos itu sungguh-sungguh. Jadi jasmani itu, keterangan itu, kata keterangan itu sungguh-sungguh Theos, sungguh-sungguh Elohim, Theo, Tetos. Itu loh Demian. Nah, apa pendukungnya? Ya pendukungnya ya dia imani bahwa Yohanes 1 ayat 14 bahwa Sang Firman ya tampil secara daging. Jadi daging itu saya pakai bahasa bahan ya. Bahan ya, sekalipun itu bukan materi, saya pakai bahasa bahan untuk menjembatani supaya bisa dipahami. Jadi daging itu adalah Sang Firman itu. Ya, di Yohanes 1:14 kan dilaporkan tuh oleh Eli diterjemahkan menjadi manusia. Jadi ini harusnya kan daging. Sang Firman itu telah menjadi daging. Daging itu bahannya ini adalah Sang Firman. Daging ini bahannya Sang Firman, bahannya ya. Lalu Sang Firman ini di Yohanes 1 ayat 1 dia adalah Elohim. Artinya kalau Sang Firman ini adalah Elohim, Sang Firman ini menjadi daging, daging itu adalah Elohim. Itu logikanya. Masalahnya Demian percaya nggak? Nggak percaya. Kalau dia tidak percaya, berarti daging itu bukanlah dari bahan yang adalah Sang Firman. Itu logika runutannya. Kalau daging itu yang kita kenal Yesus Kristus, daging itu bukan Sang Firman yang adalah Elohim, ya, bukan Sang Firman, maka Demian itu ya memahami sesuatu yang tidak seperti Alkitab katakan. Alkitab berkata Sang Firman itu telah menjadi daging, telah menjadi daging. Jadi daging itu bahannya Sang Firman yang adalah Elohim. Lalu Demian berkata daging itu bukan Elohim. Artinya bukan Sang Firman. Lalu siapa? Debu tanah telah menjadi daging. Begitu. Bahannya debu tanah. Di sini bahannya apa? Sang Firman. Sang Firman apa? Elohim. Elohim apa? Itu roh. Artinya roh itu tampil secara daging. Jadi daging itu adalah roh yang terlihat. Roh yang menyatakan diri secara daging. Nah, Demian percaya nggak? Nggak percaya. Nah, kalau Demian tidak percaya, berarti Yesus yang adalah daging itu bukanlah Sang Firman itu, bukanlah Elohim yang adalah roh itu yang menyatakan diri. Simpel logikanya, gitu loh. Udah. Jadi saya screen lagi teman-teman bisa lihat nih ya, terjemahannya kacau sekali nih. For in him, sebab di dalam dia, dwell, tinggal, berdiam, segala kepenuhan di sini, bukan sesungguhnya. Tadi dia bilang apa? Ini sepenuhnya. Ini bukan sungguh-sungguh ini, tapi sepenuhnya. Sejak kapan play Roma ini sungguh-sungguh gitu? Nih, sepenuhnya. Sepenuhnya ilahi. Sepenuhnya ilahi secara jasmani. Jadi kalau bahasa Inggris lili itu artinya dengan atau secara. Kalau lu nggak ngerti bahasa Inggris ya susah, terjemahannya pun salah. Jadi kenapa di sini kata keterangan bodily ini kenapa kata keterangan? Kata keterangannya itu karena ini loh berdiam ini loh astaga. Dia ini sebab di dalam dialah dia ini berdiam di mana?
berdiam di sini loh. Makanya di sini kata keterangan. Karena di sini ada penjelasan dia itu berdiam. Tapi nggak tahu berdiamnya di mana nih, nih di mana? Dia berdiamnya di Manado kan? Jadi Manado itu kata keterangan. Jadi sini dia berdiam nih kan? Maka sini ininya ada jadi kata keterangan nih, kata benda ini nih, tubuh nih, secara jasmani. Memahami bahasa itu seperti itu. Aduh, kacau sekali. Aduh. Kemudian Yohanes 1:14, kita buka bahasa Yunaninya lagi. Ini terjemahan, belajar terjemahan dulu lah, astaga. Yohanes, dia kalau bawa Yohanes 1:14 ini bunuh diri orang nih. Yohanes 1:14. Sabar ya. Nih. Jadi dan firman became the flesh, menjadi daging, tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan darinya. Kemuliaan sebagai apa tuh apa? Sebagai apa tuh? Satu-satunya yang diperanakan dari Bapa tuh. Tuh. Di mana? Di sini Bapa jadi manusia? Karena di sini. Satu-satunya yang diperanakan, begotten from the Father tuh. Mana Bapa jadi manusia di sini? Enggak ada nih. Malahan si Bapa ini memperanakan sini. Di mana Bapa jadi manusia? Ini Yohanes 1:14 yang kau kutip. Di sini dibilang Bapa jadi manusia. Tapi Bapa memperanakan siapa? Memperanakan si anak. Aduh. Pertanyaan saya tadi, di mana Bapa jadi manusia? Di sini nggak menjelaskan Bapa jadi manusia. Tapi malah Bapa memperanakan seseorang nih. Of and only begotten from the Father. Aduh. Jadi bunuh diri aja Yohanes itu. Nggak ada dasar Yohanesnya. Alkitab itu nggak pernah menjelaskan tentang Yohanes. Nggak usah ngarang-ngarang cerita lah. Silakan. Iya, jadi gini ya Demian, pelan-pelan Waktunya saya. tersisa mau dikasih untuk Maliki? Bolehlah bro. Boleh. Masih aja buat dijawab. Ya, jadi gini ya, saya terangkan pelan-pelan ya Demian. Kalau Elohim itu sembunyi di dalam daging, maka daging itu tidak akan berubah jadi kata keterangan deh. Itu secara tata bahasa ya. Jadi kata daging itu harus kata benda. Karena dia merupakan adalah tempat. Benda harus kata benda. Itu loh dek ya, kalau kamu ngerti bahasa. Di sini bukan menjadi kata benda, tapi menjadi kata keterangan. Atas apa? Jadi di sini bukan berarti Bapa diam, enggak. Sebab di dalam dialah. Di dalam bukan di dalam ya, dalam dia. Dalam ini bukan sama dengan kata di dalam. Dalam ini adalah bentuk suatu kata menegaskan. Dia ini yang menjadi tujuannya. Ya, yang menjadi penyataannya itu kata dalam, bukan berarti di dalam, bukan. Sebab dalam dialah berdiam, ya, berdiam secara, ya, berdiam seluruh kepenuhan Elohim, berdiam kepenuhan Elohim secara jasmani. Jadi kalau kamu mengartikan Elohim itu sembunyi di dalam daging, ini harus naung, harus kata benda, bukan kata keterangan. Jadi gini, jadi bahasanya akan berubah dan itu pun tidak akan menjadi theotetos. Ya, jadi bahasanya akan menjadi hoteos sarkos. Gitu. Jadi bahasanya bukan theotetos somatikos, bukan begitu. Ya bahasanya menjadi apa? Hoteo atau toteo sarkos. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, adapun itu ditambahkan dengan kata di dalam menggunakan bentuk kata keterangan. Itu. Ini bukan kata benda. Jadi kenapa kamu mengartikan bahwa itu theos itu diam di dalam daging? Padahal daging di sini adalah bentuk kata keterangan. Tubuh di sini adalah bentuk kata keterangan, bukan daging, ya kan? Somatikos. Jadi kalau theos, ya Elohim itu diam di dalam daging, sembunyi di dalam daging, maka tubuh itu adalah bentuk kata benda, ya, bukan kata keterangan. Itulah demikian. Lalu dia selalu bertanya, Theos Bapak, itu dari kemarin saya buktikan nggak pernah kamu bisa bantah itu.
Nah, problemnya begini Demian, di Yohanes 1:14. Jadi jangan dululah Bapa menjadi manusia, Firman menjadi manusia juga nggak ada Demian. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Yud-Heh-Vav-He, Bapak itu Yud-Heh-Vav-He, dia bernubuat akan tampil secara daging, lemikdas, itu banyak Demian. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada hologos atau hadafor itu akan tampil sebagai lemikdas. Nggak ada Demian. Kalau Yud-Heh-Vav-He, Bapak ada. Gitu. Nah, firman itu menjadi daging. Nah, daging ini bahannya adalah ini Demian. Nah, firman ini di Yohanes 1 ayat 1 adalah Elohim. Nah, kalau firman adalah Elohim, ketika dia menjadi daging, otomatis dong daging itu adalah Elohim. Ya, karena bahannya adalah sang firman. Masalahnya kamu tidak percaya daging itu adalah sang firman yang adalah Elohim. Kamu bilang manusia. Nah, kalau dia manusia berarti daging itu adalah apa? Debu tanah. Karena manusia itu dijadikan dari debu tanah. Harusnya di sini gas, ya, gas, apa? Sharks. Jadi debu tanah menjadi daging. Ini firman ini bukan debu tanah, Demian. Sang firman ini Yohanes 1 kan adalah Theos. Sang firman adalah Theos menjadi daging. Apakah ketika dia menjadi daging dia dipecat? Di PHK? Sang firman yang adalah Theos ketika menjadi daging dia tetap Theos atau dipecat jadi Theos atau di PHK atau gimana? Atau dia cuti? Oh, berarti kata Demian sang firman atau si Theos itu ketika menjadi daging dia cuti. Begitu, dipecat atau apa, pensiun. Gitu. Iya. Udah ya. Jadi gini, kata keterangan itu bisa tempat, bisa kata benda, kemudian bisa waktu. Jadi kalau kau nggak ngerti kata keterangan itu apa, susah gitu loh. Sekarang saya mau tanya sama Pak Muhammad nih. Pak Muhammad kan pintar nih orangnya. Body itu kata benda nggak Pak Muhammad? Halo Pak Muhammad. Ya, halo Demian. Body itu kata benda nggak? Ya, kata benda. Kata benda. Jadi sebenarnya kalau orang pintar itu seharusnya ini nggak perlu diajarkan gitu. Itu pelajaran. Ya mungkin dia nggak pernah belajar bahasa, jadi ya saya maklumin. Jadi kata keterangan itu bisa tempat, bisa kata benda, bisa waktu. Jadi kalau you nggak ngerti apa-apa susah gitu loh. Kenapa di situ kata benda? Karena di situ ada dibilang kan dia itu tinggalnya di mana? Harus ada kata keterangannya. Saya ini sekarang berada di mana nih? Maka kata keterangannya harus ada. Misalnya saya sekarang berada di Manado. Manado itu kata keterangannya sebagai keterangan tempatnya. Aduh, masa sesimpel itu aja dia nggak ngerti gitu. Kemudian yang saya tanyakan, kau bilang kan nggak ada firman jadi manusia. Memang kata manusia nggak ada. Yang saya tanyakan, Bapak jadi manusianya mana? Kalau firman jadi daging ada nih. And the word become flesh. Tuh, become the flesh. Tuh, ada nih firman jadi daging. Shark. Bapak jadi dagingnya mana? Mana Bapak jadi daging? Nggak ada nih. Nah, malahan di sini dibilang apa? Dia itu diperanakan, yang jadi daging itu, firman yang jadi daging itu dibilang di sini nih, diperanakan dari siapa? Monogenes para patros tuh, diperanakan dari Bapa. Firman ini diperanakan dari Bapa, bukan Bapa jadi manusia. Aduh, ngarang cerita aja. Di mana di sini Bapa jadi manusia? Nggak ada. Malah firman ini diperanakan dari Bapa. Di mana wanesnya? Coba, yuk tunjukin satu aja ayatnya yang menjelaskan wanes. Nggak ada. Semua Alkitab itu jelasin dari tunggal, nggak ada wanes. Nggak usah ngarang. Ya, jadi nggak usah tunjukin bahasa asli kalau nggak ngerti. Silakan, bantah. Ya memang agak susah ya menjelaskan Demian ya. Demian di Kolose itu tidak berbicara secara literal Elohim itu diam di dalam daging, nggak ada. Tapi dalam dia, ini sudah ada dia. Itu loh.
sebab dalam dialah berdiam. Jadi ya, Elohim itu adalah dia ini, sebab dalam dialah berdiam. Ada sudah ini dalam dia. Nanti kata keterangannya dibentuk dalam dia itu apa? Dia adalah jasmani. Begitu. Saya ngerti soal kata benda, kau nggak usah sok ngajarin itu. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara daging. Itu kepenuhan Elohim secara daging, bukan di dalam daging. Secara jasmani, ya kan? Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani, bukan di dalam tubuh, bukan di dalam daging. Secara jasmani, bukan di dalam tubuh, bukan di dalam daging, bukan. Secara jasmani, betul kata keterangan. Jadi bedakan, memang asal katanya itu kata benda, tapi itu menjadi kata keterangan. Punya arti nggak? Punya. Jadi yang menjadi masalah secara jasmani ini ditaruh di sini, harusnya di sini, karena dia adalah bentuk kata keterangan, sekalipun itu kata benda. Ya, sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Nah, kalau secara jasmani kepenuhan Elohim secara jasmani, lalu mengacu kepada Elohimnya adalah dari kata theotetos, theotetos sungguh-sungguh theos, sudah selesai dengan kata keterangan secara jasmani. Jasmani itu adalah sungguh-sungguh Elohim. Begitu demikian. Nah, lalu dia ngotot, mana Bapak menjadi manusia? Aduh, jangankan Bapa menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Elohim menjadi manusia, nggak ada demikian. Karena Yesus bukan manusia. Masa kamu nggak ngerti juga dari tadi? Yesus itu bukan manusia. Bapa itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Elohim bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Gitu demikian. Nah, kalau kamu bertanya, Bapak itu namanya Yotevave. Ada nggak Yotevave menjadi daging? Ada demikian. Nanti kamu buktikan terbalik, ada nggak hadafar atau hologos hadafar menjadi manusia? Ada nggak? Ada nggak di dalam nubuatannya? Nih, saya kasih lihat nih. Oke, bahwa Yud-He-Vav-He nubuatannya. Nah, tapi Demian nggak bisa jawab tentang hologos menjadi daging ya. Hologos menjadi daging ya. Jadi hologos menjadi daging di dalam perjanjian lama itu tidak pernah terkonfirmasi di dalam perjanjian hologos di perjanjian baru menjadi daging itu tidak ada konfirmasinya di dalam nubuatan sebagai hadafar yang akan menjadi daging, nggak ada. Yang ada konfirmasinya itu adalah Yotevave. Oke. Nah, kalau Yotevave, Bapak itu adalah Yotevave, ada nubuatannya. Dia akan tampil sebagai Lemikdas dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke. Yohanes 8 dan banyak ayatnya, ini salah satunya ya. Yohanes 8 ayat 13 dan 14. Tetapi Yotevave semesta alam dialah yang harus kamu akui. Sebagai yang kudus kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Dia Yotevave akan menjadi Lemikdas. Dia Yotevave akan menjadi Lemikdas. Nah, Yotevave itu hanya satu, yaitu Bapa. Ya, Yotevave itu hanya satu, yaitu Bapa. Kecuali Demian itu percaya ada Yotevave lain. Jadi ada Tuhan lain. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Bisa. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Demian ditanggapi tuh, Alikil. Oh sudah ya? Waalaikumsalam. Jangan-jangan Demian ini yang nggak tahu ini. Silakan ditanggapi. Dimoderatin dulu ya, bandaran dimoderatin dulu. Oke, siap. Saya lagi Ini kerja. kayaknya Malakil ini versi Demian lah ini. Iya ya, Ya, sudah ya? betul. Iya. Silakan jadi Demian ditanggapi. Mampu nggak lu? tadi dia bilang bahwa Yesus itu bukan manusia, berarti manusia jadian gitu. Jadi bayangkan kan, bisa nggak kalian bayangkan bahwa Yesus bukan manusia, rupanya doang yang manusia, berarti kan manusia jadi-jadian. Kemudian tadi Maliki juga mengatakan bahwa nama bapaknya itu adalah YHWH. Nah, kalau misalkan nama bapaknya YHWH berarti bukan Yesus dong. Karena proper name Bapak itu kan adalah YHWH, bukan Yesua di perjanjian lama. Nama Yesua itu sudah ada. Muridnya Musa namanya Yesua, bukan proper name.
Kalau misalkan Yesus juga Bapa dan namanya proper name juga, Yesua itu proper name juga, berarti dua nama Tuhannya. Di perjanjian lama namanya YHWH, kemudian di perjanjian baru dia berubah ganti nama dia. Jadinya Yesua. Yesua soresnya Yasa, kemudian YHWH soresnya Haya. Perbedaan sores berarti beda. Berarti Tuhannya ada dua nama. Berarti Tuhannya Maliki ada dua nama. Oke, yang pertama, Tuhannya Maliki ada dua nama. Jadi gini Bang Maliki, Yohanes 1 ayat 14, di situ kan ada dikatakan begini, diperenakan dari Bapa. Jadi kalau Yesus itu Bapa, kenapa dia diperenakan dari Bapa? Kalau Abang Maliki nggak ngerti bahasa Inggris, saya terjemahin. Dari tadi saya udah tunjukin, dia nggak bantah-bantah ini dari tadi loh, astaga. Nih Bang, saya tunjukin lagi nih Bang. Nih, satu-satunya of and only begotten, satu-satunya yang diperenakan from the Father, Patros, diperenakan dari Bapa. Pertanyaannya, tolong Anda jawab nih, Yohanes 1:14 nih, firman itu diperenakan dari Bapa. Bukan Bapa jadi manusia, tapi firmannya jadi manusia nih ya. Jadi daging, sorry, nanti dia priming lagi kan. Nggak ada manusia katanya. Jadi yang diperenakan ini kan Bapa nih, firman nih. Diperenakan dari siapa? Dari Bapa. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalkan Yesus itu Bapa, kenapa nggak ada satupun ayat yang bilang Bapa jadi manusia? Maksudnya Bapa jadi daging. Kenapa di sini firman jadi daging diperenakan dari Bapa? Dijawab itu dulu. Karena kalau kita mau lari ke Kolose tadi, saya tahu kamu itu mutar-mutar, nggak ngerti bahasa tapi ngomong bahasa. Saya nggak mau bahas yang Saya nggak mau bahas yang nggak penting. Kalau orang pintar, nanti penonton yang nilai lah. Orang pintar itu udah ngerti. Nggak perlu lagi kita jelasin bahasa gitu. Aduh. Kata keterangan aja nggak ngerti. Nah, kemudian tadi dia bilang Yesus bukan manusia. Saya buktikan lagi kawan-kawan. Sabar ya. Saya ambil lagi ayatnya. Tadi dia nggak bantah lagi. Sabar ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Saya udah kasih berapa kali ayatnya nih. Dia bilang Yesus bukan manusia. Tapi para Rasul Paulus bilang Yesus manusia. Jadi yang benar yang mana nih? Kau atau Rasul Paulus? Nih, 1 Timotius, aduh, nanti wajah saya kelihatan. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Bapa Yesus, salah. Manusia Yesus Kristus, Bang. Tuh, manusia. Abang mau pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa Yunani? Pakai bahasa Inggris? Ya silakan. Jadi Alkitab aja mengaku Yesus itu manusia. Kau bilang Yesus bukan manusia. Astagfirullah. Jadi tobatlah Bang Maliki, tobat. Sebelum terlambat. Karena kalau Anda Alkitab saja Anda bantah, gimana? Susah, kawan. Ibaratnya kita diskusi sama orang yang ngaku-ngaku sebagai mengimani Alkitab. Giliran ditunjukin ayat Alkitabnya dibantah gitu loh. Artinya kitab suci kamu itu bukan Alkitab lagi. Tapi pikiran kamu sendiri. Jadi jawab pertanyaan saya itu. Silakan. Yohanes 1:14 ya. Kenapa diperenakan dari Bapa? Silakan. Oke, agak kurang nyambung ya Demian, yang melebar. Pembuktiannya kan kalian itu tidak percaya totalitas Yesus Bapa. Yesus Elohim, Yesus adalah Tuhan, ya kan? Nah, lalu dia berlari Yesus itu manusia. Harusnya kamu bertanya di mana ayatnya Yesus bukan manusia. Begitu kan harusnya. Nah, saya bawa 2 ayat ya. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus. Yaitu Elohim Bapa yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuh, Galatia 1 ayat 1. Lalu Galatia 1 ayat 11, ini saya buktikan dulu ya, buktikan terbalik bahwa Yesus bukan manusia. Nanti saya buktikan apa yang dia bawa itu 1 Timotius 5 ayat 2, saya buktikan. Nih, di dalam Galatia 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata begini, karena aku bukan menerima Injil dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nih, jadi Paulus terang-terangan berkata, Yesus bukan manusia. Nah, Demian mengutip 1 Timotius 2 ayat 5.
Dia tanpa mengerti originalnya. Katanya ahli bahasa. Ahli bahasa kok mentok begitu cara berpikirnya. Karena Elohim itu ehad, dan ehad pula dia yang menjadi pengantara. Ini kan ada dia, pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu dia Yesus Kristus. Kenapa saya baca dia? Di sini antropos, bukan antropon. Ya, ini antropos. Antropos itu Demian nih. Mungkin kamu nggak tahu, saya kasih tahu, saya bagi ya. Antropos itu akar katanya itu ini antropos ya, antropos ya, yang bentuk nominatif ya. Itu terdiri dari dua kata, aner dan aptanomai. Aner itu laki-laki, aptanomai itu terlihat, nampak, konkret. Jadi kalau mau dibaca literalnya, laki-laki yang nampak terlihat, itu antropos. Nah, dalam penggunaannya, dalam bentuk jamak itu digunakan untuk umum, yang sering diterjemahkan manusia. Saya kasih satu contoh ayatnya ya, bahwa antropos itu diterjemahkan laki-laki. Dia, kenapa saya terjemahkan dia? Dia itu adalah kata ganti laki-laki ya. Nih, contoh di dalam Markus 10 ya, ayat 7. Markus 10 ayat 7. Banyak ayatnya ya. Antropos, penjelasannya begini Demian. Antropos dalam kasus individu atau kasus perorangan, antropos akan diterjemahkan dia atau laki-laki. Itu dalam kasus perorangan. Tetapi kalau dalam kasus umum, merujuk kepada banyak orang, antropos itu akan diterjemahkan manusia. Tapi antropos tidak pernah diterjemahkan perempuan, gak pernah. Nih, contoh Markus 10 ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini dari kata antropos. Ini dari kata antropos ini. Sebab itu antropos akan meninggalkan ayahnya. Ini dari kata antropos. Itu loh. Jadi antropos itu ya, secara akar kata dia itu dari kata aner. Aner itu literalnya laki-laki, ya. Dan aptanomai. Kalau kamu mau cari kata aptanomai itu strongnya G3700. Ya. Itu. Jadi literalnya itu adalah pria atau laki-laki yang terlihat nyata konkret, itu antropos. Tapi penggunaannya ada turunan katanya itu dalam bentuk deklensi. Deklensi itu perubahan bunyi. Ya, perubahan bunyi dalam bentuk merujuk kepada umum. Umum artinya umum yang menyangkut laki-laki dan perempuan. Tetapi antropos itu tidak pernah secara penggunaan spesifik diterjemahkan kepada perempuan, itu tidak pernah. Karena antropos secara akar kata itu laki-laki. Oke. Nah, kembali lagi ya, jadi sudah terbantahkan. Jadi kalau di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu antropos. Jadi dia bukan manusia. Karena ini kasusnya, case-nya itu individu, bukan umum. Tidak merujuk kepada banyak orang. Ini merujuknya kepada individu, Kristus Yesus. Sama seperti ini. Ini case-nya, laki-laki itu ini individu akan meninggalkan ayah dan ibunya, merujuk kepada individu. Jadi diterjemahkan laki-laki. Ini dari originalnya antropos, Markus 10 ayat 7. Nah, kembali lagi, sebenarnya kita diskusi panjang lebar, saya membuktikan ini dan itu, Demian itu tidak percaya Yesus itu adalah Elohim dan Theos, nggak percaya. Dia percaya Yesus itu hanya manusia yang diangkat jadi Tuhan dan Theos. Oke. Bandarian, ini waktunya ini 3 menit ini. Anda moderator. Kalau sudah waktu Demian, besarin Demian. Kalau waktu Ban Maliki, besarin Maliki. Lanjut. Saya mau izin dulu sebentar ya. Lanjut dulu. Oke, siap. Ya ini